Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Halo teman-teman semua, kembali lagi kepada saya Yunia Risma Fadilah, dan di sini saya membawa satu rekan, yaitu teman satu kampus saya sendiri plus teman satu kelas ya, yaitu namanya, silahkan perkenalkan diri dulu saudari kita. Baik, nama saya Numarita Mekarani. Saya akan menjadi materi dalam taksub tahrir. Nah, itulah dia teman kita, saudari Nurma Bitanterani. Di sini kita akan membahas suatu materi yang terdapat dalam salah satu mata pelajaran kita di kampus, yaitu tafsir tarbawi, yang dimana pasti teman-teman kalau mengingat tentang tafsir tarbawi itu, yaitu tentang terjemah ya, dan tarbawi itu adalah pendidikan. Nah, di sini kami akan membahas tentang pendidikan dalam Al-Quran. Nah, yang berjudul yaitu, karena di sini saya dan rekan saya ini akan membahas tentang sebuah materi, yaitu judulnya apa sih perbedaan tafsir, tarbiyah dan taklim. Nah, baiklah teman-teman, mungkin teman-teman telah menunggu bagaimana diskusi kami pada siang hari ini. Langsung saja kepada saudara Nurma. Nah, jadi kan di dalam pendidikan itu terdapat istilah nih, ada tarbiyah, taklim dan tadris. Nah, menurut saudari Nurma, bagaimana sih definisi tarbiyah, tadris dan taklim ini? Baik, secara definisi saja ya. Iya. Dari taklim itu didefinisikan secara bahasa itu dari asal kata alama, yang berarti mengajar, yang bersifat menyampaikan pengetahuan, terus pengertian, keterampilan. Nah, seperti yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa'alama Adam al-asma'a kullaha, yang mana artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam itu nama-nama benda-benda atau seluruhnya. Kemudian tarbiyah. Nah, tarbiyah di sini itu ada tiga pengertian kalau dari asal katanya. Ada robba yarbu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan robbia yarba itu tumbuh berkembang dan terbimbing. Yang ketiga itu robba yarbu, yang artinya menguasai usahanya dan dapat membimbingnya. Yang terakhir tadris. Tadris itu adalah suatu yang dilakukan untuk menyiapkan mutadaris atau peserta didik dalam pelajaran, seperti mengungkapkan kata-kata dengan berulang-ulang kali. Nah, mungkin. Nah, baiklah teman-teman, mungkin teman-teman sendiri telah mendengar apa penjelasan dari definisi tarbiyah, tadris dan taklim tadi. Selanjutnya, di sini saya akan menanyakan bagaimana sih, kan di tarbiyah, taklim dan tadris itu kan sama-sama pendidikan nih. Nah, menurut saudari Nurma, kenapa sih tarbiyah, tadris dan taklim itu dari namanya saja sudah dibedakan? Padahal pendidikan itu hanya satu kan, yang kita tahu definisinya. Kenapa sih harus di dalam bahasa Arab itu dibedakan menjadi tarbiyah, tadris dan taklim? Oke, baik. Kalau dari tarbiyah sendiri ya, kenapa dia dinamakan tarbiyah? Karena dia kan fungsi tarbiyah tadi itu untuk membimbing agar peserta didik ini dapat melaksanakan apa yang kita ajarkan. Nah, itu tarbiyah. Maka tarbiyah ini juga harus setelah kita ajarkan itu, maka dia dapat melaksanakannya sesuai dengan harapan kita. Berarti ada timbal balik ya, antara guru dan murid seperti itu. Kemudian yang taklim
Nah, taklim ini kenapa dinamakan taklim? Dari segi pengertiannya ada tuh dia sudah mencakup menyampaikan pengetahuan. Berarti taklim ya. Taklim ini seperti majelis taklim. Kita kan menyampaikan pengetahuan. Namun setelah kita menyampaikan pengetahuan itu tidak ada paksaan untuk melaksanakannya. Kita hanya menyampaikan saja pengetahuan, ilmu-ilmu apa. Terus tadris ini kenapa dia dinamakan tadris? Nah, tadris ini kan seperti tadris ini kan seperti kegiatan formal di sekolah. Nah, kenapa dia tadris? Itu dari kata darus yadrusun, artinya belajar ataupun mengajarkan. Nah, itu pun yang dapat kita ambil di dalam sekolah formal gitu. Nah, mungkin begitu penjelasan dari saudara Mama tadi yang telah kita simak, bahwa tarbiyah itu lebih mencondongkan kepada membimbing emosional kita atau skill kita, untuk mengembangkan skill kita. Sedangkan taklim itu adalah dia lebih memberi pengetahuan kepada orang-orang banyak, seperti masyarakat. Seperti kalau di dalam masyarakat itu ada majelis taklim yang isinya ibu-ibu ya saudari. Ya. Nah, sedangkan tadris itu dia lebih ke pendidikan formal yang seperti mana kita jalani sekarang ini. Dan tarbiyah itu lebih meminta timbal balik antara pengajar dan belah itu yang diajarkan. Sedangkan taklim itu kita sekedar menyampaikan. Jadi terserah itu orang yang diajarkan tadi mau melaksanakan atau menerapkan atau tidaknya, itu terserah dia ya. Kalau tadris tadi dia lebih ke timbal balik juga ya. Soalnya setelah kita seperti contohnya di kelas ya, minggu ini kita belajar materi ini misalnya, otomatis di situ kita harus ditekankan paham dengan materi itu untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Betul begitu? Ya. Nah, baiklah, mungkin teman-teman itu yang materi, yaitu pertanyaan kedua yang saya tanyakan tadi. Sekarang pertanyaan ketiga, saya akan menanyakan tentang apa sih pentingnya tarbiyah, tadris dan taklim ini. Baik, dari mulai tarbiyah. Nah, tarbiyah itu kan mendidik jiwa emosional. Berarti pentingnya ya, agar jiwa emosional anak itu dapat berkembang dengan baik tarbiyahnya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang tadris pentingnya. Nah, tadris ini kan mencakup seperti sekolah formal ataupun enggak formal ya. Berarti harus, karena tanpa pendidikan seseorang itu tidak mampu menjalani hidupnya dengan baik. Contohnya jika orang berilmu, maka dapat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kemudian taklim. Nah, taklim di sini kan seperti menyampaikan pengetahuan. Nah, jika ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka sangat disayangkan anggota masyarakat tersebut tidak dapat mendapatkan ilmu dengan baik jika tidak dilaksanakan. Dia kan intinya cuma dia menyampaikan informasi. Nah, baiklah teman-teman, itu adalah pentingnya kenapa tarbiyah, tadris dan taklim itu harus kita pelajari. Karena kenapa tarbiyah itu adalah suatu pendidikan untuk melatih emosional, skill dan talenta kita. Tarbiyah itu juga tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi juga dilaksanakan di rumah sebagai orang tua. Nah, selanjutnya tadris. Tadris itu yang kita ketahui tadi, dia lebih ke sekolah formal. Nah, jikalau kita hanya dididik di rumah tapi tidak disekolahkan kepada orang tua, itu juga percuma teman-teman, karena ilmu itu akan diangkat derajat kalau ilmu kita bertambah. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan Allah sendiri telah memfirmankannya.
Sedangkan taklim itu kalau tidak dilaksanakan, kenapa? Maka kasihan seperti ibu-ibu yang tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan, atau ada juga anak-anak remaja atau maupun dewasa tidak bisa sekolah. Kalau sekiranya tidak ada taklim seperti majelis taklim, mereka tidak akan mendapat pengetahuan lebih. Karena kenapa? Karena taklim tadi tidak dilaksanakan. Itulah kenapa taklim itu dilaksanakan. Betul begitu, saudara Ramadan. Baiklah teman-teman, talk show kita hari ini adalah hanya itu pembahasan kita hari ini tentang pendidikan tarbiyah, tadris dan taklim. Mungkin teman-teman masih ada bingung atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.